Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh ingin mengamini bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang seperti Engkau, Allah yang mau turun ke dalam dunia lahir buat kami, Tuhan. Di dalam kesempatan kali ini sekali lagi kami rindu untuk merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan itu berbicara bagi setiap kami yang hadir di tempat ini, dan kiranya kami boleh sungguh-sungguh menundukkan diri kami kepada Injil Kristus. Berkatilah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan keberdosaan ini ya Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan pakai sebagai alat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, demi Kristus Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bersama-sama dalam sukacita Natal yang semakin mendekat ya, kita akan merayakan Natal. Kita akan sekali lagi merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema dari Bethlehem ke Mesir. Mari bersama-sama kita buka bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-13 hingga ke-15. Matius 2 ayat 13 hingga yang ke-15. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, silakan memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-13 hingga ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Menyingkir ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, mari kita sedikit mereview. Hari ini rasanya sudah memasuki minggu Advent yang ketiga dengan tema besar The Journey of the Savior. Kita telah melihat perjalanan demi perjalanan yang telah dilalui oleh Juru Selamat kita. Dimulai dari Advent yang pertama. Ya, ini kok nggak bisa di next ya. Ya, dimulai dari Advent yang pertama dari Nazaret ke Bethlehem, di mana kita bersama-sama belajar bagaimana Yesus Kristus itu dia adalah sungguh-sungguh keturunan Daud, dan dia sungguh-sungguh telah menjadi hina untuk menyelamatkan kita yang paling hina. Dan berikutnya juga di minggu yang lalu kita belajar bagaimana orang-orang yang dilihatnya sepele, dilihatnya sebelah mata, tapi orang-orang inilah yang dipakai untuk menyambut Sang Juru Selamat, yaitu para gembala. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam perjalanan berikutnya dari Bethlehem ke Nazaret. Nah Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan bagian ini dari Bethlehem ke Nazaret, saya ingin menampilkan ada satu hewan, ya, tentu saja bukan domba ya. Pasti kalau Natal Bapak Ibu udah sering dengar tentang domba dan hewan-hewan yang lain. Tapi binatang ini Bapak Ibu agak sedikit terkenal akhir-akhir ini di sosial media ya. Di TikTok mungkin, di Instagram atau di sosial media yang lain. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sering mengikuti, Bapak Ibu akan tahu ini ada hewan yang cukup terkenal. Hewannya cukup imut-imut, menyerupai tikus ya. Namanya adalah capybara ya. Sampai akhirnya capybara ini dibuat gamenya ya. Saking dia tiba-tiba terkenal naik daun, kemudian capybara ini dibuat gamenya. Ya ada gamenya Bapak Ibu, beneran. Apa yang membuat capybara ini terkenal? Silakan perhatikan di foto. Apa yang menarik di situ? Capybara ini sedang berdiri itu, ini kalau Bapak Ibu perhatikan ini sebenarnya di dekat sini semua itu buaya. Ya. Buaya. Capybara ini sendiri di dalam lingkungan semuanya itu buaya Bapak Ibu. Ini dia mulai terkenal ketika ada satu orang yang mencoba merekam bagaimana capybara ini, ada buaya yang jalan, dia ada di atas punggung daripada buaya itu.
Kemudian di mana buaya-buaya itu lagi istilahnya berjemur, kapibara ada di situ. Dan menariknya, dia tidak takut sama sekali dengan buaya-buaya itu. Dia berada di tengah-tengah buaya-buaya itu. Dan lebih menariknya, buaya-buaya itu tidak memangsa dia. Iya kan? Tidak memangsa dia. Memang ada beberapa peneliti yang bilang, oh mungkin karena kapibara ini ukurannya terlalu gede untuk dilahap sama buaya. Ya, ada yang bilang begitu. Namun kalau kau pikir-pikir kayaknya buaya bisa makan yang jauh lebih besar daripada kapibara ini. Namun ada yang makin mendekati ke sini, katanya begini, kapibara ini termasuk hewan yang tingkat sosialnya di atas rata-rata, ya. Tingkat sosialnya di atas rata-rata. Jadi, dia tuh bisa berteman, bergaul dengan semua hewan, ya. Dan semua hewan akan merasa bahwa ini bukan mangsanya, tapi ini adalah temannya. Saking tingkat sosialnya itu tinggi sekali. Kapibara ini gak punya rasa takut, Bapak Ibu. Dia gak punya rasa takut, dia cuek aja, dia maunya berteman sama hewan-hewan yang mungkin saja bisa memangsa dia. Nah, Bapak Ibu, kapibara ini sebenarnya menunjukkan sesuatu yang tidak lazim, ya. Sesuatu yang tidak lazim. Karena apa? Dia berada di tengah-tengah lingkungan, dia berada di tengah-tengah sebuah ekosistem yang sebenarnya mengancam nyawa dia. Kalau kita sebagai manusia, kadang-kadang kita sudah memilih kok ekosistem kita itu seperti apa. Ya, tempat kita yang nyaman itu seperti apa? Lingkungan kita yang nyaman itu seperti apa? Kita memilih kok. Kita nggak akan jadi kayak kapibara ini, Bapak Ibu, yang kita dengan sengaja menempatkan diri kita di tengah-tengah lingkungan yang membahayakan kita. Itu pun yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Kita pilihkan sekolah di mana kita yakin lingkungannya baik, ya. Kita juga pilih rumah di mana kita yakin lingkungannya baik. Kita bergaul dengan orang-orang yang menurut kita itu baik buat kita. Kita tidak akan dengan sengaja, Bapak Ibu, menempatkan diri kita di satu tempat, di suatu lingkungan yang jauh drastis, ya, berbeda dengan kita. Kita nggak akan dengan sengaja. Karena manusia itu memang cenderung lebih suka hidup dalam komunitas yang quote and quote itu adalah sejenis. Di dalam artiannya kita masing-masing sejenis itu apa. Namun perjalanan daripada juru selamat kita di sini menarik sekali, Bapak Ibu. Satu lukisan menggambarkan bahwa inilah perjalanan mereka, ya, Yusuf, Maria, dan Yesus. Bukan bayi, ya, memang masih kategori bayi mungkin, tapi udah agak lebih besar sedikit, ya. 2 tahunan lebih lah, ya. Tapi lukisan ini menggambarkan seperti ini. Di tengah-tengah orang Mesir ada satu keluarga yang sangat berbeda sekali. Kelihatan perbedaannya. Ada satu keluarga yang dengan sengaja harus ke tempat yang tidak sejenis dengan mereka. Dari suku, bahasa, bahkan di dalam cara penyembahan kepada Allah itu sudah sangat berbeda sekali. Dan mereka dengan sengaja harus ke sana. Mereka harus ke sana meskipun itu bukanlah sebuah tempat yang menyenangkan bagi mereka. Apalagi kalau diingat-ingat ratusan tahun yang lalu nenek moyang mereka menjadi budak di Mesir. Namun ini harus mereka lakukan. Karena ada satu kepentingan di mana pada waktu itu Herodes ingin membunuh bayi-bayi yang seusia dengan Yesus. Dan dia memang melakukan hal tersebut, Bapak Ibu. Dia memang melakukan hal tersebut setelah bagian menyingkir ke Mesir ini, Herodes membunuh bayi 2 tahunan, ya, di Bethlehem. Ketika orang Majus itu mencari, menanyakan kepada Herodes, di mana raja yang baru lahir itu? Ternyata dia sedikit menjadi agak-agak parno gitu. Agak-agak parno dalam artian apa? Waduh, siapa nih yang akan menggantikan saya? Yang akan tiba-tiba menggulingkan saya? Siapa nih yang akan mengangkat orang Yahudi untuk bisa melawan saya? Aduh, jangan-jangan kerajaan Roma bisa kalah gara-gara orang ini, sang calon raja ini. Nah, tapi Bapak Ibu kita belajar di sini, ketika pertama kali mereka tuh harus menyingkir dari Bethlehem ke Mesir, itu karena apa? Kita bisa melihat di sini, rencana daripada juru selamat itu di dalam perjalanannya tidak
bisa diintervensi oleh manusia. Tidak bisa digagalkan oleh manusia. Manusia pada waktu itu Herodes yang dengan sengaja ingin mengintervensi rencana juru selamat ini. Namun itu gagal. Kita lihat malaikat langsung berkata kepada Yusuf dalam mimpi, "Bangun, ambillah anak itu beserta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Bapak Ibu, mari kita bayangkan sedikit. Mungkin bagi Bapak Ibu yang berkeluarga, punya anak atau yang lagi punya anak kecil, mari kita bayangkan sedikit perjalanan dari Bethlehem ke Mesir. Ya memang agak sulit terlihat ya, tapi semoga ini laser ini bisa membantu. Bethlehem itu ada di sekitar ini di Bethlehem. Ya. Kemudian tuh mereka harus jalan, bukan pakai mobil, bukan pakai kereta, bukan pakai pesawat juga, bukan juga berenang sampai sini, ya. Tapi mereka akan jalan kaki. Jalan kaki paling tinggi naik keledai. Keledai, ya betul, keledai. Ya, dari Bethlehem jalan terus sampai di sini. Ya, bisa di zoom out. Kira-kira jaraknya itu kira-kira 780 km. Kalau dari Jakarta 780 km, tembus mana jalan kakinya? Malang, Surabaya. Nah, mau coba Bapak Ibu? Jalan kaki. Ya kalau di Google mungkin ini kalau kita bikin yang jalan kaki itu bisa berhari-hari. Ya, berhari-hari kita sampai jalan kaki 780 kilometer. Bawa anak usia 2 tahun. Kebayang gak Bapak Ibu? Bagaimana mereka harus merawat anak 2 tahun itu sambil mereka jalan, ya, melewati padang gur, melewati bebatuan, melewati panas terik, dinginnya malam. Mereka harus berkemah, mereka harus stop, mereka harus jalan, mereka harus makan, mereka harus urus dengan baik. Yesus sang anak itu, anak usia 2 tahun, dibawa jalan-jalan, pakai keledai dan pakai kaki, 780 kilometer. Dan perjalanan ini bukan hanya sekedar jarak yang menyusahkan mereka, namun Bapak Ibu, karena mereka jalan ini bukan hanya sekedar yuk healing ke Mesir, ya, bukan seperti itu. Tapi karena mereka harus quote and quote itu lari dari kejaran Herodes, jadi Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa mereka itu tidak akan melewati jalan-jalan pada umumnya. Kalau mereka melewati jalan-jalan pada umumnya, ya tentu saja mereka baru keluar dari Bethlehem udah ketangkap. Perjalanan ini bukan perjalanan yang menyenangkan. Mereka harus sembunyi-sembunyi untuk keluar dari Bethlehem. Mereka harus melewati jalan-jalan yang mungkin orang lain tidak tahu. Mereka harus menyingkir kemana-mana agar mereka bisa bersembunyi dan Yesus ini bisa selamat, tidak ketangkap oleh Herodes. Jadi Bapak Ibu, perjalanan ini sungguh-sungguh perjalanan yang sangat tidak mudah. Udah jauh, membawa anak kecil, dan banyak tantangan karena mau diincar, mau dibunuh. Jadi kita bisa membayangkan kalau kita adalah sebagai orang tua daripada Yesus pada waktu itu, bagaimana perjuangan kita. Namun, di sudut pandang yang lain, mari kita berpikir, bagaimana Yesus dari dia lahir, dia sudah besar, berusia 2 tahun lebih, tapi dia mengalami bukan hal-hal yang enak, bahkan harus mengalami perjalanan yang seperti ini. Nah Bapak Ibu, kenapa sih harus Mesir? Kenapa harus Mesir? Padahal kalau kita lihat, ya kalau kita lihat di sini, ini mungkin nggak terlalu kelihatan perbedaan warnanya, tapi ini warna-warna ini menunjukkan daerah-daerah kekuasaan daripada misalnya gubernur-gubernur Roma, ya, dengan namanya yang udah tertulis di sini. Jadi di sekitar sini sebenarnya ada daerah-daerah yang dimana mereka tuh bisa bersembunyi, ya, nggak perlu jauh-jauh ke Mesir, nggak perlu jauh-jauh ke Mesir. Sebenarnya kalau hanya untuk bersembunyi, mereka bisa saja untuk pergi ke daerah-daerah sekitar sini
atau di sekitar sini, mereka bisa menemukan kota-kota kecil di mana mereka harus bersembunyi di situ. Namun kenapa sih malaikat Tuhan malah memberitakan untuk ke Mesir? Bagian ini hanya bisa dijelaskan oleh Injil Matius itu sendiri dan tidak ada di dalam bagian yang lain. Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati, ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa orang mencoba menafsirkan bagian ini seperti Yesus adalah sama seperti Musa, ya. Kalau 2 minggu lalu saya menjelaskan Yesus itu benar-benar adalah keturunan Daud. Namun ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ketika dari Mesir kupanggil anakku, seperti menjelaskan bahwa Musa ini dipanggil keluar dan memanggil keluar bangsa Israel. Tapi ternyata bagian dari firman Tuhan ini tidak ingin menonjolkan bahwa Yesus itu adalah Musa yang baru. Atau bahkan Musa yang ultimate, lebih daripada Musa yang dulu. Bukan seperti itu. Karena menariknya bagian ini dikutip dari kitab Hosea. Di mana bangsa Israel ketika mereka mengalami pembuangan, ya, ketika mereka berdosa dan dibuang oleh Tuhan, dikatakan ayat ini, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku. Meskipun Hosea ini pun juga mengutip peristiwa bagaimana di kitab Keluaran itu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu dipanggil keluar daripada Mesir. Namun menariknya Matius tidak mengutip daripada kitab Keluaran, namun dia mengutip daripada bagian ini di Hosea, di mana ketika Hosea memberitahukan ini dalam masa pembuangan. Tapi dalam masa pembuangan ini kita harus mengingat bahwa one day akan ada pemanggilan keluar seperti dulu. Dulu di Mesir kita dipanggil keluar, sekarang kita di pembuangan akan dipanggil keluar. Nah, ketika Matius mengutip langsung daripada Hosea, Matius itu tidak sedang menonjolkan bahwa Yesus itu adalah Musa yang baru. Yesus bukan Musa. Yesus bukan ditonjolkan sebagai pahlawan yang lain atau pengganti Daud, bukan di situ. Tetapi ketika dalam bagian ini, ketika dia bilang dari Mesir kupanggil anakku itu, ingin menonjolkan satu hal yang sangat penting. Dia bukan hanya sekedar keturunan Daud, dia bukan pengganti Musa, tapi dia adalah sungguh-sungguh anak Allah. Yesus ini adalah sungguh-sungguh anak Allah. Di mana pada waktu itu Israel digambarkan sebagai God's son, anak Allah. Kemudian sekarang itu harus dimainkan role play-nya oleh Yesus, dilanjutkan ceritanya oleh Yesus sebagai anak Allah. Jadi narasi keselamatan yang dimulai oleh Tuhan dari pemanggilan keluar dari Mesir, itu hanya bisa diteruskan oleh Yesus sebagai sungguh-sungguh dia adalah anak Allah. Jadi kenapa harus ke Mesir, ingin menunjukkan bahwa Yesus ini adalah sungguh-sungguh anak Allah. Seperti Israel itu adalah anak Allah. Jadi God's son and God's son. Bapak Ibu, orang Yahudi, orang Israel itu sangat identik dengan namanya the law, hukum Taurat. Ya. Dan bahkan di dalam kitab Matius itu sendiri, ya, kitab Matius itu sendiri sangat menjunjung tinggi gaya penulisan untuk orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya kitab Matius ini, Injil Matius ini dimulai dengan silsilah Yesus Kristus. Nah, bagian ini ketika dikatakan Yesus itu adalah sungguh-sungguh, ya, anak Allah. Apa kaitannya dengan the law yang selama ini mereka pegang? Bapak Ibu, menjadi orang Yahudi pada saat itu adalah sesuatu yang sebenarnya bagi saya itu tidak mengenakan. Karena the law itu mereka expand jadi banyak sekali, jadi melebar sekali. Bahkan menurut kriteria mereka secara quote and quote jadi orang yang legalis. Ya, mereka tambah ini, tambah itu.
Kemudian di dalam komunitas mereka bentuk seperti ini. Jadi semua harus taat kepada semua peraturan itu. Ada ratusan peraturan yang mereka harus taat. Kemudian dalam komunitas itu bukan komunitas yang saling support, Bapak Ibu. Tapi komunitas itu adalah komunitas seperti ini. Ada orang yang melanggar, kita lapor, biar dihukum. Ada lagi yang melanggar, kita lapor, biar dihukum. Ada yang melanggar, kita kutuki, biar apa? Biar dia dikena kutukan daripada Tuhan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana rasanya itu menjadi orang Yahudi pada waktu itu. Hidup penuh dengan beban karena praktik daripada hukum Taurat itu. Praktik hukum Taurat Bapak Ibu sudah menjadi beban yang sangat besar bagi orang Yahudi. Beban itu sudah terlalu besar bagi mereka untuk mereka pikul, untuk mereka tanggung. Udah mereka gak sanggup lagi. Kira-kira penggambarannya seperti ini. Bapak Ibu cari satu benda di sekitar Bapak Ibu, apa saja, pegang. Ya, dicoba sekarang. Pilih salah satu benda di sekitar Bapak Ibu, bisa apa aja. Kacamata, dompet, handphone, Alkitab, tas, apa saja. Boleh ya? Kita coba ya, bagaimana mengangkat beban itu. Jangan yang itu. Kalau bisa yang lain. Apa saja ya. Oke, sudah menemukan benda tersebut? Saya yang ringan saja lah, ya. Mari kita angkat benda itu tinggi-tinggi. Ya, mari kita tahan benda ini tinggi-tinggi selama 10 detik. Bisa? Bisa. Kita tahan selama 1 menit. Bisa? 15 menit. Sampai kebaktian selesai. Selama-lamanya. Bisa nggak? Nggak bisa, turun kamu. Sekecil apapun benda yang kita pegang, semakin lama kita begini, semakin enak nggak? Nggak kan? Semakin sakit. Semakin sakit. Semakin beban itu terasa sekali di tangan kita. Itulah beban yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ketika mereka mencoba memikul semua hukum Taurat itu di dalam kehidupan mereka. Ratusan tahun, generasi demi generasi. Mereka coba tanggung beban itu, namun mereka gak bisa. Mereka merasakan bebannya begitu berat. Sehingga ketika menunjukkan bahwa dari Mesir kupanggil anakku, dan mereka melihat Yesus ini adalah Tuhan, Yesus ini adalah anak Allah, berarti mereka akan menyadari bahwa akhirnya Yesus adalah pemenuhan daripada hukum Taurat itu. Hanya melalui Yesus saja mereka bisa melepaskan beban mereka, Bapak Ibu. Beban yang begitu berat, yang begitu sakit ketika mereka berusaha untuk mencoba menanggung hukum Taurat itu dalam diri mereka sendiri. Mereka harusnya ketika melihat bagian ini, nubuatan demi nubuatan yang dikutip dalam kitab Matius, ingin menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh anak Allah. Harusnya mereka akan berbahagia. Karena akhirnya setelah penantian sekian lama, kita tahu bahwa Jesus is the fulfillment of the law. Dia adalah pemenuhan daripada hukum Taurat itu. Melalui Yesus Kristus itu, cerita keselamatan orang Yahudi, orang Israel itu akan terus dilanjutkan melalui dia. Karena itu Bapak Ibu, jelas sekali Alkitab selalu menekankan hal ini. Karena kami yakin bahwa manusia itu dibenarkan oleh iman melalui Yesus Kristus. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu, perjalanan Bethlehem ke Mesir ini ingin mengingatkan kita satu hal. Dan mengkritisi kita satu hal juga. Di dalam hidup ini, kita tidak bisa menanggung beban dosa kita. Di dalam hidup ini, kita tidak bisa memikul hukuman atas dosa kita. Dan bahkan, kita tidak bisa melanjutkan cerita keselamatan itu melalui diri kita sendiri. Tidak bisa, Bapak Ibu.
Tidak bisa dengan cara apapun. Ketika kita pikul ini, kita bilang saya akan melepaskan beban ini dengan cara melakukan kebaikan demi kebaikan secara moral. Namun yang kita rasakan hanyalah sakit. Karena kita tidak berjumpa dengan Dia, Yesus Kristus sang pemenuhan daripada the law itu. Bapak Ibu, perjalanan juru selamat ini, dia hari menjelang Natal ini ingin mengingatkan kita akan bagaimana karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus sebagai sungguh-sungguh anak Allah. Bapak Ibu, ada hal yang menarik lagi kenapa harus di Mesir. Kenapa sih harus di Mesir? Apakah karena Mesir juga kekuatan militernya bisa melampaui Roma atau persis seperti Roma? Namun tahukah Bapak Ibu, ketika Yesus dan keluarganya, Yusuf dan Maria, pindah ke Mesir, kita balik ke gambar yang tadi. Mereka berada di tengah-tengah umat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka berada di dalam satu tempat di mana orang-orang di sekeliling mereka itu tidak sama dengan mereka. Mereka tidak menyembah kepada Allah. Orang-orang Mesir ini menyembah kepada dewa-dewi. Cara hidup mereka tidak beraturan, Bapak Ibu. Mereka melakukan dosa demi dosa dan mereka harus menetap di situ. Yusuf, Maria dan bayi Yesus itu harus menetap di situ, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana ketika mereka harus hidup di tengah-tengah tempat yang berbeda dengan mereka. Yesus dari kecil dibawa untuk melihat penderitaan seperti ini. Bapak Ibu, kenapa sih Yesus harus dibawa ke Mesir? Ke satu tempat yang sangat berbeda dengan pada Israel. Ke satu tempat yang dulunya menjadi perbudakan. Ke satu tempat di mana orang-orang itu tidak menyembah kepada Allah. Pernahkah kita memikirkan hal ini? Karena ketika dia turun ke dalam dunia, dia lahir di tempat yang paling hina di dalam palungan. Dia pun ingin menunjukkan satu hal ketika dia menyingkir ke Mesir. Our Savior know our pain. Juru selamat kita bukanlah hanya sekedar juru selamat yang otoriter, Bapak Ibu. Bukan sekedar juru selamat yang hanya sekedar memerintah di atas dalam tahtanya, kemudian manusia selamat, manusia tidak selamat. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh turun ke dalam dunia, dia sungguh-sungguh menderita dari sejak dia lahir, dia besar dari anak-anak, dia pindah ke Mesir untuk sementara waktu. Untuk menunjukkan apa? Ketika dulu orang Israel itu menderita di Mesir sebagai anak Allah, tetapi mereka menderita di Mesir. Yesus pun juga merasakan penderitaan yang sama. Karena penderitaan itu bukan soal tidak dapat makan dan minum, tidak mendapatkan kebebasan, tetapi penderitaan orang Israel itu ada ketika mereka diperbudak di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan kadang-kadang orang Israel itu bisa terpengaruh worldview-nya dengan penyembahan kepada Allah Mesir. Bapak Ibu, Yesus datang dan ketika dia menyingkir ke Mesir, ingin menunjukkan dia merasakan apa yang orang-orang pada waktu itu rasakan. Dia bukan hanya sekedar tahu penderitaan manusia berdosa, tapi dia merasakan itu. Dia sungguh-sungguh merasakan, Bapak Ibu, hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Dia merasakan itu. Bagaimana sebagai seorang anak Allah, tetapi harus hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Bapak Ibu, bukankah kita selalu punya asumsi kepada Tuhan? Oh, bukan selalu. Saya koreksi deh. Tidak selalu. Kadang-kadang kita punya asumsi kepada Tuhan. Ketika kita lagi dalam pergumulan, asumsi kita yang paling pertama adalah, di mana Tuhan? Dan asumsi yang kedua kita akan teruskan, Tuhan gak tahu apa yang saya rasakan. Dan kita akan berikan asumsi berikutnya, Tuhan gak ngerti sakitnya saya. Tuhan gak ngerti penderitaannya saya. Tuhan gak tahu bagaimana saya hidup sendiri, berjuang seorang diri dan seterusnya dan seterusnya. Kita berikan semua asumsi itu kepada Tuhan.
Namun hari ini berita Natal ini ingin mengingatkan sekali lagi. Dari Bethlehem ke Mesir, dia ingin menunjukkan dia adalah sungguh-sungguh anak Allah yang bisa membebaskan kita semua daripada hukuman dosa. Dan anak Allah ini pun ketika dia membebaskan kita, dia pun merasakan penderitaan kita rasakan. Dia merasakan penderitaan bagaimana kita sebagai umat Tuhan seakan-akan ditekan oleh dunia melalui penderitaan ini karena dunia ini telah berdosa. Jadi dia adalah juru selamat yang tahu kesakitan kita, yang tahu pergumulan kita, yang tahu dan merasakan apa yang dialami oleh manusia. Dia lahir menderita, hidup menderita, mati juga menderita. Tujuannya untuk apa? Untuk mengangkat semua penderitaan kita, Bapak Ibu. Kehidupan daripada juru selamat kita. Perjalanan daripada juru selamat kita. Kalau kita lihat dari Nazaret ke Bethlehem, dari Padang ke Kandang, dari Bethlehem ke Mesir, kita menemukan tidak ada satupun hal yang menyenangkan. Tidak ada satu hal pun yang enak bagi dia untuk dia lalui. Dia menunjukkan dia sungguh-sungguh adalah Tuhan yang lahir menderita, hidup menderita, mati juga menderita untuk mengangkat penderitaan kita sekalian. Bapak Ibu, ada satu lagu yang sering kita nyanyikan waktu Natal, ya. Lagu ini sebenarnya memang terkenal memang di Western, ya, di Western, apalagi mereka punya tradisi caroling, ya. Carolingnya mereka berbeda dengan caroling kita. Caroling mereka itu mereka bisa sangat random, ketok-ketok pintu dan kemudian nyanyi lagu We Wish You a Merry Christmas di depan pintu rumah. Ada satu lagu yang menjadi Christmas carolnya mereka, udah menjadi semacam theme song kalau Natal, ya, kalau Natal dinyanyikan. Kita lihat lagunya ini. Lagu ini apa? Joy to the World. Pemusik bisa mainkan dadakan ini, Joy to the World, ya. Coba kita nyanyikan bersama, ya. Kita nyanyikan bersama pujian ini, Joy to the World, the Lord is come. Tahu semua kan liriknya? Dadakan, Bapak Ibu. Ini nggak nyala. Ya, oke. Nyanyikan bersama-sama, ya. Joy, joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King. Let every heart prepare Him room, and heaven and earth to see, and heaven and earth to see, and heaven and heaven and to see. Bapak Ibu perhatikan kata-katanya, perhatikan nadanya. Kita sudah sangat familiar sekali bahwa lagu ini adalah lagu Natal menyambut kedatangan Tuhan kita yang pertama kali ke dalam dunia. Lagu ini diambil atau dikutip dari Mazmur 98. Namun Bapak Ibu menyadari enggak? Ada sesuatu yang sebenarnya mengganjal di lagu ini. Ya. Ada sadar enggak sesuatu yang sebenarnya bukan nuansa Christmas di sini? Belum? Kita nyanyikan sekali lagi. Ya. Kita nyanyikan sekali lagi. Joy to the world, the Lord is come. Let all receive our King, and every heart prepare Him room, and heaven and earth to sing, and heaven and earth to sing, and heaven and heaven and to sing. Joy to the world, the Lord is come. Bapak Ibu menyadari gak bahwa lagu ini tidak 100% untuk Christmas. Jadi untuk apa? Tapi kenapa lagu ini selalu dinyanyikan pada waktu Natal, Bapak Ibu? Nah, sukacita daripada lagu ini sebenarnya
ingin menunjukkan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Bukan yang pertama. Ya, bukan yang pertama, tetapi yang kedua kali. Jadi maksudnya apa? Ketika Yesus itu datang kedua kali, kita akan menyambut dia, joy to the world. Semua kita akan bergembira bersama-sama. Makanya let every heart, semua kita mempersiapkan hati kita dan bahkan surga, dunia ini akan bernyanyi memuji kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan nanti bait-bait berikutnya, bait 2, bait ketiga, itu benar-benar akan sungguh-sungguh menunjukkan kepada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Namun Bapak Ibu, joy di sini hanya bisa joy sungguh-sungguh kalau kita adalah umat Tuhan. Kalau kita adalah sungguh-sungguh orang yang merayakan Natal dan tahu bahwa dia adalah lahir, mati, bangkit untuk kita adalah umatnya, ketika dia datang lagi, kita akan joy to the world. Meskipun hari ini kita gak bisa joy, dalam artian kita mungkin mengalami penderitaan, kita mengalami kesusahan, kita mengalami pergumulan, dan kita untuk joy itu susah sekali, kita untuk bersuka cita itu kita bergumul sekali. Mungkin dalam pergumulan kita hanya bisa menitikan air mata. Namun sadarlah Bapak Ibu, hari ini juru selamat kita itu pun tahu, merasakan penderitaan, sakitnya kita. Dia tahu semuanya itu, dia merasakan semuanya itu. Dan lagu ini ketika dinyanyikan baik untuk Natal, harusnya mengingatkan kita sekali lagi, joy until Savior come. Mari bersama-sama kita pertahankan sukacita ini. Ketika ada Mesias yang datang dan lahir buat kita, kita mau menjalani kehidupan kita dengan apa? Dengan joy, dengan sukacita. Sampai kapan? Sampai juru selamat kita datang yang kedua kalinya Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam perenungan saya, ketika juru selamat itu datang, barulah kita akan melihat kebahagiaan yang sesungguhnya. Mungkin selama ini orang menghina kita. Itu sih lu pindah agama, ya, jadi Kristen, bukannya hidup membaik, malah makin susah. Lu mau sok-sokan suci, ya hidup lurus, hidup lu makin susah. Ikut Tuhan, baru ikut Tuhan, aduh langsung penyakit kiri kanan. Mana Tuhan? Tetapi nanti Bapak Ibu, nanti di antara semua orang yang mengejek, di antara dunia yang menekan kita dengan penderitaan-penderitaan seperti itu, one day ketika our Savior come, kita akan menerima fulfillment of our joy. Kita akan menerima joy yang berlimpah-limpah itu. Sedangkan yang lain akan di dalam murka Tuhan. Pertanyaan penting buat kita, siapa kita hari ini? Bapak Ibu sudah yakin betul sukacita Natal itu hadir dalam hati Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Juru Selamat? Kalau Bapak Ibu sudah yakin itu, Bapak Ibu akan menjalani hidup ini bersama Juru Selamat. Dan ketika nanti kita akan menyambut dan disambut oleh Juru Selamat. Tapi kalau enggak Bapak Ibu, kita enggak akan punya semua ini. Kiranya sukacita Natal ini kita bisa renungkan bersama-sama dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh melihat bagaimana perjalanan Tuhan yang menderita buat kami. Tuhan mau datang ke dalam dunia ini menderita dan merasakan apa yang kami rasakan. Tuhan ampuni kami jikalau kami selama ini punya asumsi demi asumsi yang tidak tepat kepada Tuhan. Namun berita Natal hari ini mengingatkan kami sekali lagi bagaimana kami akan terus hidup bersukacita karena sukacita itu sudah hidup dalam diri kami ketika kami berjumpa dengan Juru Selamat kami. Ketika kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Dan kami akan terus bersukacita hingga akhirnya nanti kami berjumpa kembali dengan Engkau. Ini doa kami Tuhan. Tolong kami yang lemah untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.